gue mau bagiin cheat code buat para seller pemula biar cepet rame gitu ya. Kalaupun nggak rame minimal cepet pecah telur deh ketika lo jualan di Shopee gitu ya. Karena ya kan banyak kan yang ngalamin pemula itu kayak oke, gue udah masuk, oke, gue udah jalan, terus harus ngapain gitu kan. Bahkan gini, ada cerita unik. Jadi di MEA ini kita kerjasama dengan ada lembaga pendidikan, salah satu sekolah yang katanya dia nyiapin kurikulumnya digital marketing. Wede, keren banget kan. Terus anak-anak intern sini masuk nih ceritanya sambil bantuin, sambil belajar gitu ya. Nah terus anak-anaknya, bukan sekolah, kampus nih, kampus digital marketing, kuliah nih ya. Jadi mereka lagi sambil skripsi gitu ya. Nah terus udah gitu kan mereka udah diajarin nih di sekolah yang harusnya di kampusnya udah jago dong gitu kan. Terus begitu masuk di kita kayak kenapa lu kayak nggak bisa apa-apa gini ya. Terus ya udah sambil diajarin sambil jalan mereka sambil bikin skripsi itu gitu ya. Dan salah satu anak ada yang skripsinya adalah tentang ini, ngebahas di Shopee tentang e-commerce gitu kan. Dia ngasih tahu kan kayak ternyata kayak gini polanya, ini harus ada traffic, harus ada kayak gini. Dikasih tuh penjelasannya sih gue lihat cukup banyak ya gitu. Terus gitu uniknya adalah dosennya gini, ini kurang lengkap nih, ini kalau gini gimana, kalau gitu gimana. Jadi mah pengen yang jauh lebih detail lagi gitu kan. Terus si ininya tuh nanya, emang kurang lengkapnya gimana, ini kan udah cukup gitu. Ini saya kalau saya jalan juga saya nggak kebayang. Ya ilah, dosennya dia kagak ngerti, lu bikin jurusan digital marketing, ya wajar aja orang jualan pada susah, bener gak? Makanya di sini gue mau bagiin satu tips penting yang kayaknya mungkin dosen juga nggak tahu lah ya, karena buktinya dosen digital marketing nggak tahu ini hasil dari anak-anak magang kita gitu kan, gimana caranya biar kalian cepet laku. Tapi buat lo yang baru mulai, jangan lupa buat lo subscribe dulu dan lo aktifin loncengnya ya. Oke, jadi yuk kita mulai gitu ya. Nah buat kalian jualan di Shopee, prinsip pertama gue selalu bahas gini sih, kalau lo kayak mau ngapa-ngapain lo harus tahu dulu dong, ini kita lagi mau main apa sih. Contoh gini, kita mau main sepak bola nih, lu harus tahu dulu dong, oke, lapangannya kayak gimana, aturan basicnya kayak gimana, nggak usah sampai detail yang wah panjang lebar, nggak usah. Lu ngerti deh, ini main bola itu 11 orang, kita bolanya tendang-tendangan, masukin ke gawang, selesai. Itu kan lu ngerti tuh, bener nggak? Ya nggak boleh apa? Lu nggak boleh pakai tangan, ya udah. Nggak boleh tendang orang, nggak boleh mukul orang, oke. Ngerti basicnya, dengan lu ngerti basicnya, kalian bakal lebih gampang nih. Gawangnya di sini jauh ya. Kayaknya kalau cara mau dekat tuh harus kayak gini. Jadi kalian ada banyak gambaran lah, ya. Nah, gimana dengan di Shopee gitu ya? Nah di Shopee juga lo harus ngerti nih aturannya. Ini kita ngomong lagi bisnis, kita lagi ngomong lagi jualan, kita lagi dagang. Lo harus ngerti aturannya. Aturannya kayak gimana sih? Ya sebenarnya Shopee tuh ya sama aja. Lo jualan Shopee sama kayak jualan di offline mirip. Gitu. Cuman Shopee tuh kalau di offline, gua gak bayangin kayak lo tuh itu tuh kayak mall. Lu kalau jualan di mall gimana sih? Pertama nih, si mall itu kan bakal nyiapin apa ya? Nyariin pengunjung, bener nggak? Pengunjung datang. Nah, toko lu di mana? Pertanyaan gua. Apakah toko lu di depan, di atrium bagian depan, atau toko lu di belakang-belakang, di pojok-pojok, dekat WC, di ujung-ujung sudut yang nggak kelihatan? Kalau toko lu di depan, kemungkinan dilihat tinggi, bener nggak? Toko lu di belakang, kerja lo, capek lo gitu kan. Terus gimana caranya gitu kan buat kalian ini? Simple. Nih, lu buka Shopee kayak gini. Nah, sekarang gini, lu lihat ya, kan ada banner-banner kayak gini. Nah, ini tuh banner-banner yang di atrium guys. Bawah-bawah dikit tuh, ada tuh yang kolom-kolom apa tuh, yang direktorinya itu masih depan. Bawah-bawah itu adalah produk yang sering dilihat, yang udah pernah muncul. Bener nggak? Gue mau tanya, kalian jangan lihat dari HP lu. Kenapa? HP lu buka toko lu. Kalau buka toko lu pasti muncul. Gua kelihatan kenapa nggak ada yang beli? Bentar, lu pinjem HP temen lu, HP musuh lu, lu lihat ada kan di depan? Kagak ada kan? Oke, artinya pertama lu sadar dulu posisi lu bukan di depan, posisi lu di ujung-ujung yang dekat WC, yang mungkin dekat basement yang kagak kelihatan. Karena kan kita ngeliat dari HP orang, bener nggak? Itu tuh setiap orang beda ya. Ini satu nih, aturan jualan adalah lu harus tahu posisi lu di mana. Oke, kalau udah tahu posisi lo di mana, jelek kan posisi lo, gitu ya. Sebenarnya nggak mungkin bagus sih. Karena gue bilang nggak mungkin bagus karena kalau lo bagus tuh kagak mungkin nonton video ini. Ini video buat pemula kakak, bukan buat yang sudah pro ya. Nah, posisi jelek. Kalau posisi jelek, artinya lo harus usaha, bener nggak? Usaha buat datangin orang, gitu kan. Nah,
Sama kayak gini, lu bayangin, lu jualan offline, lu punya posisi tuh yang agak di sudut-sudut gitu loh, pokoknya di mall itu, wah pokoknya sudut-sudut yang belesek ke dalam nggak kelihatan lah gitu ya. Lu harus ngapain? Lu simpen SPG di depan pintu masuk bagian brosur, ngasih lihat promo. Nah di sini ada dua hal yang penting, gua rasa. Yang pertama adalah ketika itu promo itu muncul, ketika promo itu muncul, promo lu menarik gak? Menarik, orang mau datang. Kagak menarik, orang kagak mau datang. Dan promo lu simpen berapa lama di depan nih? Contoh, gue simpan SPG. Gue bilang sama SPG gue, lu di depan, ini ya, sebarin ya. Terus SPG bilang, oke bos. Kan nggak mungkin disuruh turun dia nggak dibayarkan, bener nggak? Bisa bayarnya gimana? Per jam segini ya, per hari segini ya. Terus gue bilang, yaudah gue bayar sejam doang. Dia nongol sejam. Begitu udah beres, dia hilang. Atau sehari doang. Beres dia hilang. Bakal rame nggak? Iya tertentu. Bener nggak? Nah, nanti gue bahas ya. Gimana cara mengeksekusikannya. Ini gue lagi bahas strategi dulu biar kalian kebayang. Ini yang pertama. Cara pertama dulu pasang. Cara kedua. Ada nggak cara kedua? Ada. Cara kedua ini cukup gampang dan mayoritas seller itu dapat ordernya dari sini. Yang namanya mall. Itu sering ada direktori. Kalian tahu nggak? Tahu ya? Makanan, minuman, apa gitu kan. Baju, apa. Nanti dikasih tahu jalannya kemana. Gitu kan. Nah, kalian nongol kagak di direktori? Kalau nongol aja kagak, udah. Gua jamin, lu kagak bakalan rame. Ya karena gini, gimana caranya orang datang? Intinya orang harus jalan-jalan-jalan. Ya lu tahu ya, memang orang di offline juga kita jalan-jalan, yang muter-muter, ada ini. Tapi itu tuh susah banget gitu loh. Dan di Shopee lebih nggak mungkin ketemu lagi karena direktorinya. Lu bayangin aja kalau di mall, lu jualan paling banyak toko lawannya juga 200, 300. Lu jualan di pameran kayak di PRJ 1000 itu juga udah susah. Di Shopee yang jual berapa? Ratusan ribu, yang artinya makin susah buat kalian ketemu. Gitu ya. Dah, nangkep? Oke, terus gimana cara eksekusinya semua yang gue bilang tadi? Ya. Nah, pertama, tadi gue bilang lu bisa pakai SPG, lu bisa pakai pasang di direktori, bener nggak? Dua ya, yang paling simpel ya. Atau ya lu nongol, punya sponsor di depan, gitu ya. Nah kan suka ada juga tuh di mall yang pasang gede di depan. Nah kita bahas dari yang paling susah dulu. Yang di depan itu namanya paket exposure, sering dijual. Dan biasanya ketika lu beli, 90% lu bakal rugi. Makanya gue bilang gue malas bahas, karena kenapa? Ya lu ngapain lu cobain, udah gagal lah, gitu ya. Yang kedua, itu adalah ketika lu bikin pasang SPG, ibarat gini, kalian harus punya sosmed yang kuat, atau lu mau bikin konten juga bisa, dan konten tersebut harus banyak, terus lu sebarin. Kontennya bisa bikin Shopee video, lu bisa bikin Shopee live, lu bisa bikin bisa juga bikin di Meta, di IG, segala macam. Nanti orang langsung klik ke Shopee lu. Ibaratkan lu yang ngejar bola ya, urusannya sama apa? Kualitas brosur, alias kualitas konten. Bisa nggak lu bikin konten bagus, orang datang. Konten kagak bagus, orang kagak datang. Selesai. Gitu ya. Dan buat supaya itu kan urusan konten itu cuma ngomong brosurnya loh ya. Terus buat urusan si SPG yang nyebarin, itu adalah lu bayar iklan. Iklannya berapa lama guys? Apakah iklannya modal 10.000 sehari? Ya kalau 10.000 sehari, ibarat tuh cuma suruh SPG. SPG lu diam di depan, berapa lama bos? 1 menit. Udah 1 menit dia hilang. Ada yang datang belum tentu, ada yang beli nggak belum tentu. Kayak gitu. Gitu ya. Kok jadi sadis banget ya di online? Iya kan gue bilang posisi lu di ujung. Belesek ya susah. Oke, nah yang ketiga, nah ini yang paling gampang. Dan 70%, 60-70% orang tuh datangnya dari sini, itu ngomongin directory. Directory itu apa sih? Directory itu ya ibaratnya adalah pencarian Shopee. Ketika kalian bisa dicari, ketika kalian bisa diketemukan, kalian bakal ketemu. Gitu kan. Tapi kalau misalnya nongol aja kagak, susah. Nah, gimana caranya? Nah, buat dalam ngurus directory ini, sebenarnya sih nggak susah. Pertama, lo harus riset dulu apa aja yang dicari orang. Jadi gini, orang tuh lagi kalau ke directory lihat apa ya? Oh, lihat makanan, lihat apa? Nah, lu harus tahu nih. Karena kalau directory mall simple, directory Shopee rumit. Jadi dia, wah itu pencariannya banyak banget. Kalian perlu riset, kalian lihat ada nggak gitu loh. Dengan semakin itu ada, makin kemungkinan tersebut makin tinggi. Gitu ya. Kalau misalnya kagak ada, ya kagak tinggi. Kebayang ya?
poin gue ya. Jadi directory itu seperti itu. Jadi lu harus ngomongin search. Di sini lu perlu riset keyword apa yang dicari orang atau apa. Dan di sini ada tekniknya buat muncul, gitu ya. Tekniknya buat muncul gue nggak akan bahas di video ini, tapi ada video tentang itu. Lu lihat di sini. Ya, ini ngomongin gimana cara lu nongol di directory. Dan fair ngomong, semakin banyak kata kunci yang kalian muncul, semakin mungkin lu dibeli. Semakin kalian muncul aja kagak, udah lupain dibeli. Lupain dibeli, lu kagak bakalan laku. Udah mendingan udah lu tutup toko aja. Jahat banget gue. Lu tutup toko, lu tidur cantik aja. Enggak ya, tapi semakin muncul makin ini. Gitu ya, dan kadang lu memang harus ngiklan biar posisinya bagus. Gitu ya, strateginya kayak gitu. Ya. Nah, tadi directory terus udah gitu directory apa? Nah, itu tuh bikin orang datang. Apakah orang bakal beli apa enggak? Belum tentu. Nah, buat bikin orang beli, kalian perlu sesuatu yang lain lagi. Yang lainnya apa? Nah, buat orang beli, kalian perlu bikin orang tersebut tertarik sama barangnya. Bahkan gini, dilihat doang, belum tentu diklik. Bener ya? Dilihat belum tentu diklik. Jadi lo harus tahu. Nah, gimana cara buat dilihat sama barangnya? Dilihat sama barangnya juga nggak susah sebenarnya. Caranya sebenarnya adalah dengan bikin SKU yang bagus. SKU yang bagus tuh kayak gimana sih? SKU yang bagus itu ya lo bikin misalnya judulnya menarik. Gambarnya oke, eye catching, gitu kan. Terus udah gitu ketika di gambar ini, ketika lo swipe kiri, swipe kanan, itu tuh mereka memberikan informatif, gitu kan. Jadi jangan cuma bikin kayak foto tampak depan, tampak samping, tampak atas, tampak bawah gitu loh. Enggak gitu. Tapi lo memang harus bikin yang semenarik mungkin, gitu ya. Nah, nanti udah di directory ini, gitu ya, udah di SKU lo bagus, nanti dilihat berapa tingkat konversinya. Gitu ya. Sebenarnya simpel. Ketika kalian tugas di Shopee itu, kalau kata gue nggak susah sih. Kalian harus bisa muncul di kata kunci. Cari dalam 1 bulan 1.000 atau 2.000 traffic pengunjung. Ketika udah 1.000 atau 2.000 pengunjung yang datang, yang lihat produk lu, nanti bakal ada sekian persen yang beli. Nah, itulah tingkat konversi. Ketika banyak yang beli, kemungkinan persentasenya tinggi, order lu bakal banyak. Ketika ini nggak ada yang datang aja dikit, order lu bakal dikit. Jadi kalau buat kalian yang selama ini, aduh kayaknya kok gue segitu-segitu aja ya, kok kayaknya gue nggak laku-laku ya, bentar dulu. Jangan-jangan memang sebenarnya lu yang lihat aja nggak ada. Kalau nggak ada ya gimana ada yang beli, bener nggak? Nah, makanya kita sendiri di Mia ini sampai kita bikin satu service khusus buat para toko baru. Jadi kita bantu nih, masuknya ini biar smooth. Tokonya itu biar bisa jalannya bertahap gitu kan. Dibantuin cara-caranya gitu kan, jalannya kayak gimana. Pasti dapat order nggak? Belum di awal mah. Ibarat gini, sama kayak lu tanya sama gue baru mau bikin toko di offline ya, gue baru sewain tempat, gue baru desainin layoutnya, gue baru bikinin etalasenya, dan tugas gue adalah menyelesaikan itu desain, itu layout, itu papan nama dengan benar. Terus lu tanya sama gue, lu kan udah bikin toko gue nih, bisa nggak toko gue untung? Jawaban gue, mana gue tahu, bener nggak? Kan gue bikin yang penting layoutnya jalan bener dulu. Kan fungsi yang menjalankan lu, bener nggak? Kalau toko lu tutup terus, gimana mau laku? Bener nggak? Nah, itu dia. Kebayang ya poinnya, kita bikin biar itunya smooth. Gitu ya, cara-caranya ada. Gitu kan. Nah, buat kalian nih yang dari penjelasan tadi masih ada yang, aduh, gue masih bingung nih. Lo boleh tulis di komen, nanti gue bakal jawab di kolom Q&A, di video Q&A. Gitu ya. Atau lu juga bisa like video ini atau lu kirim ke teman-teman lo yang memang lagi butuh, atau buat lo yang mau kerja sama-sama kita, ada linknya di deskripsi. Yuk ngobrol sama tim kita.